Oke, selamat datang di Arsitek Sipil Channel. Jadi kali ini saya akan mencoba membuat anggaran biaya untuk pembuatan dak lantai 2 untuk kasusnya rumah bersubsidi ya. Kasusnya rumah bersubsidi tipe 36 ya. Ini adalah rumah subsidi tipe 3672 ya, 36/72. Nah, seperti biasanya seperti ini. Biasanya seperti ini. Ukurannya ada ruang kamar tidur ada 2, ruang tamu, ruang makan, dapur ya. Di belakang masih ada kosong. Cuma dalam hal ini kita akan membuat sebuah simulasi untuk 2 lantai. Ini kasusnya kita full ya, di fullin ya. Nah, ini di fullin. Yang pertama, ini singkat saja ya, kita bongkar dulu atapnya. Ya, kita bongkar atapnya. Ini kita delete aja. Delete. Nah, ini kegunungan juga kita bongkar, termasuk baja ringan. Ini kita bongkar, semuanya kita bongkar. Nah, tinggal jadi seperti ini. Kemudian kita akan menutup bagian yang ini, dimana ini panjangnya 6 meter kali 6,6 ya, 665 cm ya. Yang pertama, butuh berapa bondeknya? Ambil bondek. Kebetulan saya ini udah ada bondeknya, ada bondek sama wirmes yang kita butuhkan dulu ya. Nah, sebelum kita buat bondek sama wirmes, kita bikin balok dulu ya. Jadi harus ada balok dulu. Kita bikin balok di sini. Baloknya berapa ukurannya? Ukurannya 1540. Nah, ukurannya 1540, baloknya kita bikin seperti ini. Nanti berapa habisnya ini ya? Nanti berapa habisnya nanti kita lihat di sini. Baloknya seperti ini ya teman-teman. Tapi sebelum pakai balok, pastikan bahwa pondasi yang di bawahnya itu sudah kuat ya. Pastikan di bawahnya pondasi dan struktur kolomnya ini sudah kuat. Ini kita kasusnya cerita kasusnya ini pondasi dan kolomnya ini sudah kuat ya. Jadi kita tinggal meneruskan ke atas. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bikin persegi 6 kali 6,5 gitu. Kemudian baloknya kita tempatkan boleh di tengah-tengah sini nih. Jadi di atas tembok ini kita tempatkan balok. Nah, ini adalah balok struktur, balok induk ya. Kemudian kita bikin lagi balok anak. Nah, balok anak di tengah ini. Balok anak ukurannya berapa? Ukurannya cukup 15 kali 20. Setengahnya berarti ya. Nah, ini balok anak. Saya pakai warna supaya bisa memudahkan untuk melihat. Nah, ini yang merah ini balok induk. Yang warna hijau ini balok anak. Nah, ini juga ditambah di tengah. Nah, seperti ini, atau di depan juga boleh di sini nih. Nah, supaya ada dudukan ya. Tapi ini sebetulnya balok-balok ini sebetulnya tergantung dari ruangan yang atas. Jadi ruangan atas ada dindingnya di sebelah mana gitu ya, ada dindingnya sebelah mana. Atau misalnya Anda mau mengkolaborasinya misalnya ini ya,
Misalnya karena di atasnya misalnya ada apa namanya? Ada ruangan lagi ya. Anda boleh seperti ini. Nah, gini. Ya, di kolaborasinya seperti ini. Ini tentu ini kita misalnya kasus di atasnya ada ruangan yang sama seperti ini ya. Berarti model pembalokannya ini bisa juga seperti ini. Nah, ini kenapa? Karena si balok ini nanti menyesuaikan dengan dinding atasnya. Gitu. Ini ukuran 2,5 kali 3. Ini kita pakai lagi di tengahnya karena ini bentangannya 3 meter ya. Bentangan 3 meter baiknya pakai balok anak. Kenapa? Supaya nanti si dak itu nggak melengkung ke bawah. Ini juga sama, yang ini juga sama. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, sorry, ini 3 meter ya. Kita bikin 2 di sini. Nah, begini cukup. Ya, karena bentangannya 3 meter kali 3 meter, jadi harus silang begini. Oke, kemudian bondek kita pasang di atasnya. Yes, perhatikan teman-teman ini. Nah, kebetulan bondek ini ukurannya adalah 6 meter. Kebetulan bondek itu ukurannya 6 meter. Tapi ada juga yang 5 meter. Ada juga yang custom ada. Ini kebetulan ukurannya 6 meter. Jadi cukup kita pasang di sini 1 lembar. Ini. Nah. Ini gini. Nah, gitu. Harus ada space. Nah, ini cara memasangnya gimana ya. Jadi dalam pekerjaannya itu dikasih angkur ya guys. Jadi Anda harus ngasih angkur pada saat pembuatan apa namanya, balok. Pada saat pembuatan balok ini dikasih angkur. Jadi angkur ini misalnya per 50 cm ini ada angkur. Nah, gitu. Sehingga nanti angkur ini nanti diikatkan dengan wirmes gitu. Nah, ini akan tidak goyah ya. Ini saya kasih contoh sedikit aja. Nah, kebutuhan bondeknya ada berapa? Kalau misalnya 6,5, ini kita lebihkan. Nah, coba. Sorry. Balik lagi 2. Oh, kebanyakan. Nah, segini guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Anda butuh 7 bondek. Nanti yang ini bagian terakhir ini nanti dipotong gitu. Oke, bondek udah selesai. Setelah bondek selesai, Anda pasang wirmes. Kita angkat wirmesnya. Wirmes itu ukurannya 5,4 kali 2, sorry, saya lupa. Wirmes itu ukurannya ya. Wirmes itu ukurannya 5,4 kali 2,2-an, 2,1 ya. Anggap 2 meter kali 5 ya. Jadinya begini. Kurang 1 meter, apa-apa, nanti ada potongan. Nah, ini kita butuh berapa? 1, ini harus di paling sekitar 10 cm, 2, 3. Nah, kita butuh 3. Nah, nanti ini kan pasti dipotong nih. Ini dipotong ada selisih kira-kira 70 cm.
Nah, kebetulan ini cuma butuh 70-an juga sama ya. Jadi bisa kita potong gitu. Kita potong. Itu masih ada sisa berapa tadi? 70 cm. Jadi ini kira-kira bisa enggak ya? Ini adalah potongan tadi ya. Ini ceritanya potongan tadi. Potongan tadi tuh 70 ya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata masih kurang sedikit ya. Ternyata 1 2 3 buah lembar masih kurang dikit ya. Jadi sebetulnya gini, kalau misalnya kurang-kurang ini bisa pakai besi ya, bisa memakai besi biasa dirakit disambung. Cuma kalau memang Anda pengen nggak ribet, kita beli 1 2 3 4 ya. Nah, kita beli 4, jadinya seperti ini ya sambungannya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ini cukup 1 lapis ya teman-teman. Ini cukup 1 lapis. Wear mesh-nya cukup 1 lapis. Jadi nggak perlu 2 lapis. Baru kita masukkan apa namanya? Ini dulu. Baru kita masukkan beton ya. Sebelumnya harus memang di bawahnya itu harus disetut dulu ya, disetut pakai bambu ya. Kemudian pakai ditutup pakai dekisting. Nah, kemudian kita betonisasi. Betonisasi ini berapa? Ini cukup 12 cm. Ini kebanyakan, saya ini 20 ya. Cukup 12 cm. Nah, kita beton di sini, keratak. Nah, tampilannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Tinggal nanti kalau misalnya ada rezeki lagi, Anda bisa meneruskan ke atas. Dengan syarat ini stack ini harus dimunculkan ya. Stack ini harus dimunculkan per 50 cm. Nah, sekarang bagaimana, berapa material yang dibutuhkan ya. Yang pertama adalah kita cerita apa dulu ya. Bondek dulu deh ya, bondek dulu. Atau dari atas dulu, ini dulu nih, beton dulu. Beton ini kita munculkan Excel. Nah, kebetulan ini. Nah, ini kebutuhan untuk beton dak. Beton dak itu butuh pasir, split, dan semen ya. Beton dak itu ukurannya tadi berapa? 6 dikali 6,5 atau 6,6 tadi ya, 6 kali 6,6. Jadi Anda bikin Excel seperti ini aja. Nanti ditulis persis sama seperti ini ya formatnya. 6 kali 6,5. Sorry, dikali ketebalannya 0,12. Nah, ini Anda membutuhkan 4,7 kubikasi ya. Nah, berapa pasirnya butuh berapa ya? Pasirnya butuh berapa? Untuk beton ini harus menggunakan beton K250. Cuma memang untuk manual itu kita belum tentu sampai di K250 ya. Tapi kalau secara prosedur, secara SNI, mari kita buka. Untuk pembuatan beton bertulang. Nah, ini kita pakai SNI ya guys. Beton bertulang itu yang 1 kubik butuh 232. Jadi kita konversikan ke sini. Untuk pasir dulu, pasir 0,52 ya. Jadi 0,52 sama dengan 0,52 dikalikan dengan beton yang ini.
Ini beton bertulang aja wis. Nah, ini kubik. Splitnya butuh berapa? Splitnya butuh 0,78. 0,78. Jadi nanti teman-teman lihat rumus ini rumus baku ya, rumus SNI ya. Dikalikan dengan betonnya. Semennya butuh berapa? Semennya butuh 232. 232 dikali beton bertulangnya ini. Nah, ini adalah masih dalam format kubikasi. Kalau ini kilo ya, ini kilo, ini kubik. Nah, pertanyaannya di material ada nggak? Bisa aja sih kalau kita pesen 2 kubik atau nah. Kalau misalnya nggak ada pun berarti kalau yang 2,4 kubik ini pasir. Ini pasir ya, 2,4 kubik ini berarti kurang lebih seperti kita beli 1 bak pasir kol, 1 kolbak ya. Ukuran kolbak itu biasanya antara yang gede, ukuran kolbak yang gede itu kapasitasnya bisa sampai 2 kubik ya. Jadi mungkin Anda beli pasir itu tapi nanti dulu kita belum menghitung balokan ya. Ini kita baru menghitung secara per item dulu ya. Nah, ini beton bertulang. Kemudian yang kedua, ini beton bertulang dak ya. Nanti di sini kita bikin beton bertulang untuk apa namanya, balok ya. Kita bedakan ini nanti munculnya akan sama. Oke. Kemudian oh sorry ini salah. Ini harusnya di sini, ini harusnya di sini. Ini volume ya. Kemudian untuk bondek atau wirmes dulu ya. Tadi wirmes kita udah hitung bersama-sama. Ini jumlahnya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Nanti lebihan sedikit, nggak apa-apa. Lebih sedikit. Jadi kita butuh 4 lembar. Wirmes ukurannya M8 ya. M8 itu diameter 8. Kemudian bondek. Baru kita bicara bondek. Bondek itu kita butuh berapa? Kita butuh tadi kita hitung 1. Sebentar, ini ukurannya 1 meter betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya, kita butuh 7 lembar. 7 lembar. Nah, setelah itu ini kita hapus dulu hide. Setelah itu balok. Balok ini ukurannya yang pertama kita akan menghitung balok yang merah dulu atau balok induk. Balok induk itu berapa? Panjangnya ini ke sini 6 ya. Tadi kita udah bareng-bareng hitung 66. Kita lihat di sini dulu 6,6 ditambah ini 6,6 yang di sini ditambah 6,6 yang di sini ditambah ini 6 meter ditambah ini juga 6 sama ditambah ini 6. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Totalnya 37 panjangnya. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi ini perhitungan dasar. Dikali tingginya 40 cm, 0,4. Dikali lebarnya 15 cm, 0,15 ya.
Jadi 0,15 ini maksudnya dalam bentuk meter. Dalam bentuk meter. Ketemu 2,2. Nah, ini beton bertulang untuk induk. Balok induk. Kemudian kita bikin lagi di sini balok anaknya. Nggak apa-apa ribet, tapi nanti insya Allah bisa memudahkan dan efektif ya, efisien. Balok anaknya 6,6 ditambah ke sini 3 meter, tambah di sini 3 meter, tambah ke sini juga 6,6, tambah 3 meter, tambah 3 meter ya. Oke, dikali, baru dikali. Karena kenapa saya pisahkan? Karena ini beda ukurannya. 0,15 kali 0,2. Seperti ini udah muncul. Untuk rumusnya itu sama saja ya. Sorry, ini salah lagi saya, guys. Ini mestinya di sini. Ini di sini. Nah, ini spek. Ini Anda kalau udah pakai Excel kayak gini tinggal copy aja nih. Tuh. Ini rumus ya, jadi udah otomatis. Nah, gitu. Kemudian tinggal Anda jumlahkan. Ini belum ngitung besi ya. Untuk kebutuhan ini kita total ya, kita total beton. Jadi kalau disiplin sipil, ilmu disiplin sipil memang harus runut begini, karena ini dimaksudkan supaya lebih mendetail. Jadi kalau Anda bilang ini ribet ya, memang kalau ingin mendetail ya harus ribet gitu. Sebenarnya kalau udah punya ilmunya sih nggak ribet-ribet banget sih, biasa aja. Ini total beton, berarti kita butuh pasir. Ini tambah ini. Nah, tinggal di copy aja. Nah, ini ketemulah kubik. Tinggal kita translate ke ukuran mobil ya, ke ukuran mobil. Kalau ini 18.000 ini kilo, berarti tinggal dibagi. Kita langsung baginya di sini aja. Dibagi 50 kilo ya. Nah, ini 36 sak ketemunya. Untuk split ini dibaginya bisa 6 aja ya. Jadi ketemunya satu dump truck. Kalau ukuran dump truck, kalau di sini adanya dump truck ya. Dump truck itu sebenarnya ukuran standarnya itu di angka 7 kubik ya. Tapi kita berarti belinya nggak mungkin paling belinya satu dump truck. Kalau pasir ini paling berarti 2 kolbak ya, karena yang satu kolbaknya itu isi 2 kubik ya. Bagi 2. Nah, ini 2 kolbak. Nah, kita ketemu ukurannya, tinggal harganya dimasukin. Bondek ukuran 0,75 ini, harga bondek ini harga per bulan September ini saya kurang lebih aja ya, tinggal di ini aja. Kurang lebih 850.000. Nah, atau udah naik belum? Harga Wirmes juga sama. Harga Wirmes itu di angka 700 ribuan atau 700.000 lah misalnya ini ya. Kemudian ini nggak usah diisi karena ini sudah ada totalannya di sini. Kolbak itu berapa? 200.000.
Kalau di sini ya, ini atau 250 deh. Dan split ini yang satu dump-trucknya itu 1,5 juta. Ini tergantung ini ya, tergantung daerah Anda masing-masing ya. Semen ini 65 misalnya. Nah, tinggal dikalikan harga satuan dikali volume. Nah, ini juga sama, guys. Juga sama. Nah, ini saya tutup aja supaya nggak bingung kalian. Nah, ini juga kita. Nah, ketemu ya, bondek itu kita butuh 7 lembar. Ya, harganya misalnya 850, ini 5.900.000, Wirmes ini. Nah, ada yang lupa, ini baru beton ya, ini beton. Kita belum menghitung besi yang dipakai untuk besi ya. Kita pakai besi 12 untuk beton ya, besi 12. Dan besi untuk, anggap kita pakai besi 12 semua ya. Dan besi 8 untuk ringnya. Diameter. Maka kita munculkan lagi yang ininya. Karena ini penting untuk perhitungan di besi. Besi 12 ini berarti kita butuh 4. Yang satu batang, yang satu ini di dalamnya ini ada 4, isinya ada 4 ya. Isinya ada 4. Jadi kalau saya gambarkan di sini, coba saya gambarkan supaya jelas ya. Ini balok, ini ya balok. Kita hapus dulu, ini balok. Besinya itu adanya di sini, guys. Nah, besinya ada di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini besi, pakai besi 12 ya. Tetapi untuk balok 40 ini kita harus menggunakan besi 10 ada di sini. Kita bedakan warnanya. Nah, seperti ini bentuknya. Yang ini besi 12, yang kuning ini besi 10. Ya. Berarti kalau kita hitung di sini, supaya nggak bingung, kita buat 2, ini besi 10 juga. Nah, diameter 12 ini butuh berapa? Untuk induk berarti kita butuh sama dengan, untuk balok induk. Nah, ini adanya di sini nih, ini panjangnya kan ini nih, tinggal ini balok induk kopi paste di sini. Nah, ini kita buang. Panjang balok induk adalah 37. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini. Nanti kalau nggak ngerti bisa ditanya-tanya ya. Ini untuk besi balok induk. Atau kita gabung aja deh, nggak apa-apa. 37 ditambah ya, ditambah balok anak. Ini kan tadi kan kita ngitung balok induk. balok anak ini nih ya, jadi kita tambah balok anak. Nah, yang ini adalah balok induk, yang ini adalah balok anak. 63 panjangnya, berarti dikali 63 panjangnya dikali, ada berapa? Besi 12 nya 1, 2, 3, 4. Sebentar. Ini balok induk, ini misalnya balok anak ya guys.
Mudah-mudahan bisa dimengerti nih. Ya, harus mengerti lah. Berarti kita butuh berapa isi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Tinggal dikali 8. Nah, ini kita butuh 504 panjangnya. Meter. Ya, banyak banget. Iya dong, banyak. Kemudian dibagi, ini dibagi lagi. Kenapa dibagi? Kita konferensikan ke dalam bentuk batang ya, dibagi 12. Ketemunya 42. Tapi saran saya jangan dibagi 12 karena pasti ada buangan, jadi dibagi 11 biasanya. Ketemunya 45,8 batang. Diameter 10 berapa? Nah, diameter 10 kita copy ininya, hitungan tadi. Tinggal kita hapus saja di sini. Ya. Tadi ini balok induk dikali 1, 2, ada 2. Kali 2 dibagi 11. Nah, ini juga sama, batang. Diameter 8-nya berapa? Diameter 8 ini adalah lingkaran ini nih. Mungkin saya butuh kasih warna yang berbeda. Nah, ini warna merah ini adalah diameter 8. Gimana caranya? Ini juga sama, di copy. Ini kita hapus. Bukan dikali 8, tetapi dibagi 0,2. Apa 0,2? 0,2 itu spasi ring ya. Spasi ring. 0,2, 20 cm. Jadi per ring ini adalah 20 cm. Nah, kita sederhanakan 315. Jadi jumlah cincin ya. Ini 315 ini adalah jumlah cincin. Jumlah cincin. Yang satu cincin itu berapa? Ya. Yang satu cincin itu berapa? Maaf. Ini diameter 8 harus saya bagi 2 dulu ya. Untuk balok anak dan untuk balok induk ya. Kenapa? Karena ukurannya berbeda ya. Ini berarti ini balok anak dulu. Ini balok anak dulu. Saya bagi 2. Ya. Kemudian yang ini balok induk. Balok induk ya. Oke. Kemudian baru dikalikan dengan tadi 0,35 tambah 0,3. Ini adalah panjang cincin. 0,10 tambah 0,10 tambah 3 cm untuk tekukan. Nah, 743. Ini juga sama. Sorry, beda. Ini berarti 0,2 tambah 0,2 tambah 0,1 tambah 0,1 tambah 0,05. Sorry, ini salah ya, bukan 5 ya, 0,05. Nah, baru dikonferensikan menjadi batang. Dibagi 11. Nanti file Excelnya nanti saya kasih, bisa Anda download juga. Oke, ketemu ya. Baik, tinggal kita masukkan harganya. Untuk diameter 12 ini harganya di antara 110.000. Untuk diameter 10 ini kurang lebih 85.000. Untuk diameter 8 ini 36.000. 35.000 deh. Ya, tinggal dikalikan. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita jumlahkan. Ini saya tutup dulu ya, supaya nggak bingung. Nah, kemudian kita jumlahkan. Just
ketemulah 19 juta rupiah. Itu harga materialnya saja ya. Ketemu 19 juta itu harga materialnya saja, belum tukang. Berapa tukangnya? Kita pakai asumsi waktu aja ya, harian aja tukangnya ya. Pro tukang, ada connect ya. Tukangnya ini cukup 2 orang, connectnya 5 orang. Kemungkinan untuk penggarapan ini bisa di angka kalau sama finishing ya, karena kekuatan beton itu 28 hari, maka kita ambil dari kekuatan beton kurang lebih 30 hari. Tukang ini kalau di saya 130.000, connectnya 100.000 kali. Nah, jadi jangan heran upah pekerja mungkin agak lumayan gede juga. Nah, ini ketemu yaitu 22 juta. Ya. Jadi jangan kaget. Makanya semakin Anda bisa memaksimalkan waktu, semakin mengefektifkan waktu, semakin Anda murah gitu kan. Gitu. Jadi memang kalau untuk di pekerjaan kasus ini kita targetkan ya dalam waktu 20 hari bisa kelar. Nah, artinya apa? Artinya beton itu harus dikasih campuran pengeras supaya di angka sekitar 15 hari itu bisa dicopot gitu. Kita coba diefektifkan di angka 20 hari. Nah, ya. Itu. Jadi kita kalau main hemat atau tidak lihat dari upah tukangnya. Ini upah. Kalau kita total berapa tuh? Nah, ini dia totalnya, grand totalnya di angka 34 juta. 34 juta. Ya. Di angka 34 juta untuk rumah tipe 36. Oke, selamat mencoba, selamat berpusing-pusing. Silakan dikalkulasikan sebelum Anda membangun rumah ya. Nanti saya akan kasih file Excel-nya di kolom deskripsi, tinggal Anda otak-atik sendiri ya. Minimal ketika Anda sudah bisa melihat video ini, minimal Anda tidak bingung. Kalaupun nanti bingung, silakan bisa kontak saya di WA atau di komentar. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.